Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama itu Elisa Novitayana dengan NIM F1S1210006, kemudian Fofiatul Hulidah dengan NIM F1S12114, kemudian saya sendiri Raka Firmansyah dengan NIM F1S1210046, kemudian ada Raihan Surya Ramadan Kosasi dengan NIM F1S1210076, dan yang terakhir yaitu Areston Stephen Sagala dengan NIM F1S1211140. Sini kami ingin memaparkan presentasi dari kelompok kami di mata kuliah kewirausahaan yang dimana diampu oleh Ibu Reni Aryani Eskom MSI. Untuk pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Rehan Surya Ramadan Kosasi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, yang pertama itu ada tentang kemitraan utama. Jadi pada kemitraan utama itu kemitraan utama ini ada toko fashion online. Toko fashion online menjadi mitra utama dalam menyediakan platform untuk penggunaan mengakses dan menggunakan fitur 3D try-on. Toko fashion online menyediakan berbagai macam produk, pakaian, dan aksesoris yang dapat diuji coba menggunakan teknologi 3D try-on. Kemitraan dengan toko fashion online memungkinkan usaha 3D try-on untuk mengakses katalog produk yang luas dan menawarkan pengalaman belanja yang lebih interaktif kepada pelanggan. Yang kedua ada bank, di mana kemitraan dengan bank penting dalam konteks pembayaran dan transaksi. Bank dapat menyediakan layanan pembayaran yang aman dan efisien bagi pelanggan yang menggunakan teknologi trade try-on. Selain itu, bank juga dapat menjadi mitra dalam pembangunan solusi keuangan terkait seperti program loyalitas atau penawaran khusus bagi pengguna yang melakukan pembayaran melalui platform 3D Try-On. Dengan kemitraan ini, usaha 3D Try-On dapat memastikan kelancaran proses pembayaran dan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap platformnya. Yang ketiga ada dompet digital. Kemitraan dengan dompet digital memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi secara mudah dan cepat melalui platform 3D Try-On. Dompet digital menyediakan solusi pembayaran yang lebih fleksibel dan memberikan pengalaman berbelanja yang lebih lancar bagi pengguna. Melalui kemitraan dengan dompet digital, usaha 3D Try-On dapat memperluas jangkauan pembayaran dan meningkatkan kenyamanan dan pelangganan dalam bertransaksi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Popiato. Baik, di sini ada bagian sumber daya utama, yang mana yang pertama itu ada pinjaman bank 100 juta. Nah, pinjaman bank ini sebagai sumber daya keuangan untuk mendukung modal awal kami dan juga pertumbuhan bisnisnya. Nah, kemudian dengan modal yang cukup, perusahaan kami dapat menginvestasikan dalam pengembangan teknologi 3D try-on, pemasaran, dan infrastruktur lainnya. Kemudian ada laptop dan WiFi, yang mana laptop dan juga koneksi internet ini merupakan sumber daya teknologi yang mana sangat penting dalam menjalankan bisnis 3D try-on, dan juga ini dapat digunakan untuk mengembangkan dan mengoperasikan platform virtual 3D try-on, serta untuk mengelola aspek dari bisnis seperti manajemen inventaris, pemasaran online, dan juga layanan pelanggan. Kemudian ada mesin cetak resi, kertas resi, dan juga plastik pengemasan. Nah, sumber daya ini diperlukan untuk pengiriman produk kepada konsumen, dan juga mesin cetak resi ini juga digunakan untuk mencetak resi pengiriman, dan sedangkan kertas resi itu dan plastik pengemasan ini digunakan dalam mengemas produk secara aman sebelum dikirimkan kepada pelanggan, dan memastikan kualitas pengemasan yang baik adalah penting untuk kami mempertahankan kepuasan pelanggan kami. Kemudian ada toko fashion online, yang mana toko fashion online ini merupakan sebuah platform utama di mana produk-produk 3D try-on akan dijual kepada konsumen. Ini bisa berupa situs web e-commerce, platform perdagangan elektronik,
seperti Amazon atau EBA, ataupun platform media sosial yang berfokus pada penjualan produk fashion. Platform platform ini juga memungkinkan bisnis untuk menjangkau khalayak yang lebih luas dan mempromosikan produk kepada target pasar yang sesuai. Kemudian ada keunggulan, di mana keunggulan itu ada dapat menyesuaikan tinggi badan dan berat badan konsumen. Nah, di sini kemampuan untuk menyesuaikan virtual 3D try-on dengan tinggi dan berat badan konsumen dapat memberikan pengalaman belanja yang lebih personal. Ini memungkinkan konsumen untuk melihat bagaimana pakaian akan terlihat pada bentuk tubuh mereka sendiri. Jadi dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam proses pembelian online. Dengan adanya personalisasi ini, kemungkinan retur barang karena tidak sesuai dengan ukuran tubuh dapat dikurangi. Jadi dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengurangi biaya logistik bagi perusahaan. Kemudian ada inovasi dan desain pakaian. Nah, pada penggunaan teknologi 3D try-on memungkinkan inovasi dalam desain pakaian, yang mana perusahaan dapat menggunakan platform ini untuk mengunjungi desain, maksudnya untuk menguji desain baru secara virtual sebelum memproduksi secara massal. Dan kemudian ada peningkatan kenyamanan dan efisiensi waktu, yang mana pengguna teknologi 3D try-on juga meningkatkan kenyamanan bagi konsumen dengan mengurangi kebutuhan untuk mereka mencoba pakaian secara fisik di toko. Nah, ini akan menghemat waktu konsumen karena mereka dapat membeli dan juga dapat mencoba pakaian dari kenyamanan rumah mereka sendiri. Selain itu, hal ini juga dapat mengurangi kerumitan logistik bagi perusahaan dengan mengunjungi jumlah pengiriman balik dan biaya terkait lainnya. Kemudian akan dijelaskan oleh Raka. Baiklah, selanjutnya yaitu hubungan pelanggan. Hubungan pelanggan dalam kanvas model bisnis merujuk pada interaksi antara perusahaan dan pelanggan yang membentuk dasar hubungan jangka panjang. Berikut adalah penjelasan tentang hubungan pelanggan. Yang pertama yaitu ada WhatsApp. WhatsApp adalah platform pesan instan yang sangat populer yang memungkinkan interaksi cepat antara perusahaan dan pelanggan. Dalam konteks usaha 3D try-on, perusahaan dapat menggunakan WhatsApp untuk memberikan dukungan pelanggan secara langsung, menjawab pertanyaan tentang produk atau layanan, memberikan bantuan teknis terkait penggunaan platform 3D try-on, serta menerima masukan ataupun umpan balik dari pelanggan. WhatsApp juga dapat digunakan untuk memberikan notifikasi atau pemberitahuan pada pelanggan tentang penawaran spesial, promosi, ataupun pembaruan produk. Yang kedua yaitu email. Email adalah saluran komunikasi yang penting untuk berbagai keperluan dalam bisnis, termasuk dalam menjaga hubungan dengan pelanggan. Perusahaan 3D try-on dapat menggunakan email untuk mengirimkan buletin berkala pada pelanggan yang berisi informasi tentang produk baru, tren fashion, tips berpakaian, dan sebagainya. Email juga dapat digunakan untuk mengirimkan tautan ke konten berguna seperti panduan penggunaan platform 3D try-on, tutorial, atau video demo. Yang ketiga yaitu nomor telepon. Nomor telepon adalah saluran komunikasi yang langsung dapat diandalkan untuk memberikan dukungan pelanggan yang lebih mendalam. Perusahaan 3D try-on dapat menyediakan nomor telepon layanan pelanggan yang aktif dan dapat dihubungi oleh pelanggan untuk menyampaikan bantuan langsung terkait dengan produk, pesanan, atau masalah teknis. Dengan memberikan nomor telepon kontak yang mudah diakses, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan memperkuat hubungan pelanggan. Yang terakhir yaitu situs web. Situs web perusahaan adalah salah satu saluran komunikasi utama yang digunakan untuk berinteraksi dengan pelanggan. Situs web 3D try-on dapat menyediakan informasi lengkap tentang produk dan layanan yang ditawarkan, termasuk fitur-fitur 3D try-on, katalog produk, ulasan pelanggan, kebijakan pengiriman, dan kontak informasi. Melalui situs web, pelanggan dapat melakukan pembelian produk, mengirimkan pertanyaan atau umpan balik, serta mengakses sumber daya tambahan seperti panduan penggunaan atau FAQ. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Elisa. Terima kasih Raka. Yang selanjutnya yaitu adalah saluran. Saluran dalam
Dalam kanvas model bisnis merujuk pada cara atau jalur yang digunakan perusahaan untuk berinteraksi dengan pelanggan dan menyampaikan nilai produk atau layanan kepada mereka. Ada beberapa saluran yang digunakan, di antaranya yaitu yang pertama adanya akun Instagram. Instagram adalah platform media sosial yang populer, terutama dalam industri fashion. Dengan memiliki akun Instagram, perusahaan dapat berinteraksi dengan pelanggan potensial, membagikan konten visual seperti gambar produk, video try-on, dan konten promosi lainnya. Hal ini membantu dalam membangun brand awareness, meningkatkan engagement dengan konsumen, dan memperluas jangkauan pasar. Yang selanjutnya yaitu adanya situs web. Situs web merupakan saluran utama untuk menjual produk dan memberikan informasi kepada pelanggan. Di situs web, pelanggan dapat menjelajahi koleksi produk, menggunakan fitur 3D try-on, melakukan pembelian, dan mengakses layanan pelanggan seperti panduan ukuran, kebijakan pengembalian, dan kontak informasi. Situs web yang responsif dan mudah digunakan adalah kunci untuk menyediakan pengalaman belanja yang baik bagi pelanggan. Yang selanjutnya yaitu jasa kurir. Jasa kurir atau ekspedisi digunakan untuk mengirimkan produk kepada pelanggan setelah mereka melakukan pembelian. Ini adalah saluran penting dalam menjaga kepuasan pelanggan, karena pengiriman yang cepat dan andal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap bisnis. Informasi pelacaan pengiriman juga biasanya disediakan kepada pelanggan agar mereka dapat memantau status pengiriman paket mereka. Yang terakhir yaitu toko fashion online. Selain situs web sendiri, menggunakan toko fashion online yang sudah mapan dapat membantu perusahaan untuk menjangkau khalayak yang lebih luas dan memanfaatkan infrastruktur dan lalu lintas pengunjung yang sudah ada di platform tersebut. Selanjutnya yaitu adanya segmentasi pasar. Dalam model bisnis 3D try-on yang menargetkan semua kalangan, segmentasi pelanggan meliputi beragam faktor seperti usia, gender, lokasi geografis, penghasilan, dan gaya hidup. Perusahaan menawarkan berbagai produk dan pengalaman belanja yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi dari berbagai segmen pelanggan ini. Dengan pendekatan ini, mereka bertujuan untuk menjangkau dan memenuhi kebutuhan semua kalangan pelanggan secara efektif. Baiklah, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ariston Stephen Sagala. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya itu struktur biaya. Yang pertama, sewa lokasi. Biaya sewa lokasi mencakup biaya menyewa ruang kantor, laboratorium teknologi atau fasilitas lainnya yang diperlukan untuk mengembangkan dan menguji teknologi 3D try-on. Ini juga bisa termasuk biaya sewa untuk ruang penyimpanan barang atau gudang jika perusahaan memiliki inventaris fisik. Yang kedua, inovasi dan teknologi. Biaya ini mencakup pengeluaran untuk riset dan pengembangan teknologi 3D try-on, pengembangan perangkat lunak, pemeliharaan infrastruktur IT, serta biaya lisensi atau langganan untuk perangkat lunak dan layanan teknologi terkait. Yang ketiga, belanja bahan. Untuk produk fisik seperti pakaian atau aksesoris, biaya ini mencakup pembelian bahan mentah atau produk jadi yang akan diuji menggunakan teknologi 3D try-on. Ini juga mencakup biaya produksi, pengemasan, dan pengiriman barang kepada pelanggan. Yang keempat, iklan dan promosi. Biaya ini mencakup pengeluaran untuk kampanye, pemasaran online dan offline, biaya iklan di media sosial, pengeluaran untuk mendukung influencer marketing, dan promosi lainnya untuk meningkatkan kesadaran merek, dan menarik pelanggan potensial ke platform 3D try-on. Kemudian arus pendapatan. Arus pendapatan pada kanvas model usaha 3D try-on terutama berasal dari penjualan produk. Perusahaan mendapatkan pendapatan dari penjualan pakaian dan aksesoris yang ditawarkan melalui platform 3D try-on. Pendapatan ini bisa berasal dari pembelian langsung oleh konsumen melalui situs web atau toko fashion online mereka. Dengan meningkatkan jumlah penjualan produk, perusahaan akan mendapatkan arus pendapatan yang stabil dan perkembangan seiring dengan pertumbuhan bisnis mereka. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu struktur operasional yang ada di perusahaan kami. Yang pertama yaitu saya sendiri sebagai CEO, kemudian Poviatul Holidah sebagai divisi keuangan, kemudian Ariston Stephen Sagala sebagai divisi operasional, kemudian ada Elisa Novitayana sebagai divisi marketing, dan yang terakhir yaitu Rehan Surya Ramadan Kosesi sebagai divisi sumber daya manusia. Yang pertama CEO. Sini saya ingin menjelaskan apa itu CEO. CEO adalah singkatan dari Chief Executive Officer yang merupakan jabatan tertinggi dalam sebuah perusahaan atau organisasi. CEO bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis, pengelolaan operasional, dan arah keseluruhan perusahaan. Tugas-tugas CEO meliputi pengembangan visi dan misi perusahaan,
pengaturan tujuan dan strategi, kepemimpinan tim eksekutif, menjalankan hubungan dan pemegang saham dan dari pihak eksternal, serta mengawasi kinerja keseluruhan perusahaan untuk memastikan pencapaian tujuan bisnis. Sebagai pimpinan utama, CEO memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah dan keberhasilan perusahaan. Selanjutnya, divisi keuangan. Baik, untuk divisi keuangan, di sini ada Popiat Walida, itu saya sendiri, yang mana untuk divisi keuangan ini merupakan sebuah perusahaan yang bertanggung jawab atas manajemen keuangan dan juga aspek keuangan lainnya, yang mana tugas utama pada divisi keuangan yaitu termasuk pengelolaan arus kas, perencanaan keuangan, pelaporan keuangan, analisis investasi, dan juga pengelolaan risiko keuangan. Yang mana divisi keuangan ini juga berperan dalam memantau kesehatan keuangan. Perusahaan dapat mengembangkan strategi keuangan untuk mencapai tujuan bisnisnya, serta memberikan rekomendasi kepada manajemen atas keputusan keuangan yang strategis. Selain itu, divisi keuangan ini juga bisa terlibat dalam berbagai kegiatan seperti perencanaan anggaran, pemantauan biaya, perpajakan, dan juga hubungan dengan pihak eksternal seperti bank, investor, dan auditor. Selanjutnya, divisi operasional. Baik, di sini divisi operasional adalah bagian dari sebuah perusahaan yang bertanggung jawab untuk menjalankan kegiatan sehari-hari yang terkait dengan produksi, pengelolaan inventaris, pengiriman, dan fungsi inti lainnya yang mendukung operasi bisnis secara keseluruhan. Divisi operasional seringkali terbagi menjadi beberapa departemen atau tim. Masing-masing memiliki tanggung jawab spesifik dalam menjalankan fungsi operasional perusahaan. Tujuan dari divisi operasional adalah untuk memastikan bahwa bisnis berjalan dengan lancar, efisien, dan sesuai dengan standar kualitas yang diterapkan sehingga dapat mencapai tujuan strategisnya. Selanjutnya, divisi marketing. Baiklah, yang selanjutnya yaitu divisi marketing. Divisi marketing atau pemasaran yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan strategi pemasaran guna mempromosikan produk atau layanan kepada target pasar. Tugas utama divisi marketing yaitu meliputi analisis pasar, penelitian konsumen, pengembangan strategi pemasaran, perencanaan kampanye iklan, serta monitoring dan evaluasi kinerja pemasaran. Divisi ini berperan penting dalam meningkatkan kesadaran merek, memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan penjualan produk atau layanan perusahaan. Yang selanjutnya yaitu divisi SDM. Baik, pada divisi SDM ini atau divisi sumber daya manusia, yaitu adalah bagian yang bertanggung jawab atas manajemen dan pengelolaan sumber daya manusia, termasuk perekrutan, pengembangan karyawan, manajemen kinerja, pelatihan, kebijakan karyawan, dan administrasi personalia. Tugas utama divisi SDM adalah memastikan bahwa perusahaan memiliki tim yang berkualitas, terampil untuk mencapai tujuan perusahaan serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan yang berlaku. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Mungkin itu saja pemaparan materi model kanvas bisnis dari perusahaan kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.